kita akan menuju pesantren Darul Ulum ya, silaturahmi dan sedikit memberikan tausiah di pondok ini, di Dayah ya. Pondok pesantren istilahnya namanya Dayah. Ada pendidikan Quran di daerah Aceh Besar, Kecamatan Kuring Baronajaya, Desa Lung. Mahat Babul Ulum, Babul Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah sampai di pondok pesantren Babul Ulum ya, di daerah Aceh Besar. Nah, kita akan sedikit nanti memberikan tausiah kepada para santri-santri dan juga para jamaah, intinya bagaimana menjauhi sikap-sikap intoleransi, radikalisme dan terorisme. Kita saksikan sebentar lagi. Dayah, pondok pesantren Babul Ulum. Menjadi kader-kader ulama Ahlussunnah wal Jamaah. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Pertama yang saya hormati rombongan dari Mabes Polri, ada Ibu AKBP Fatimah, kemudian dari Direktorat Bimas Polda Aceh, dan juga para tengku semua di sini, dan juga para santri-santri yang insya Allah dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saya akan menyingkat waktu karena kami ada agenda acara yang lain. Mungkin mudah-mudahan tausiah dan tauji kali ini insya Allah akan bermanfaat bagi santri-santri semuanya. Pertama, perkenalkan dulu, nama saya Sofyan Dauri. Mungkin pernah dengar ya, mungkin 11 tahun yang lalu kalau tidak salah. Ini juga sekaligus permintaan mohon maaf saya. Dulu kami 2010 pernah buat heboh di Aceh ya, kami dulu mendeklarasikan namanya Al-Qaeda Serambi Mekah ya, mungkin pernah dengar. Kita kontak senjata dengan Densus 88 dan Polda Aceh di daerah Langkebu, dan juga kasus Jantoy, mungkin pernah dengar pada saat itu. Dan saya termasuk di antara inisiator dan inisiator daripada pembentukan camp militer yang ada di Jantoy pada saat itu. Dan kami juga sekali lagi mohon maaf pada waktu itu membuat gaduh. Tetapi kemudian saya tertangkap oleh Densus 88 dan kemudian saya dihukum 10 tahun, dan alhamdulillah sekarang saya sudah keluar dan menjadi agen perdamaian. Saya hanya pesan begini dan tidak pernah lupa. Kenapa ya? Sejak 2000, sejak 2 dekade teroris yang ditangkap di Indonesia sejak 2011
sampai 2021 kali ini itu kebanyakan mereka itu tidak bermadzhab dan anti madhab. Ya, mereka selalu jargonnya ingin kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Emang nggak boleh stop? Boleh, wajib kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, dan ini merupakan nasihat ya Rasulullah, wasiat daripada Rasulullah, yang mana beliau mengatakan taraktu fikum amroini ma tamassaktum bihima lan tadilu abada kitaballah wa sunnatur rasul. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang mana kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya selama kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Permasalahannya adalah, problemnya adalah siapakah yang bisa memahami Al-Quran dan As-Sunnah? Apakah kita ini para orang yang baru hijrah, yang baru ngaji, yang baru kenal Islam dan baru kenal Islam bisa begitu saja memahami Quran dan As-Sunnah tanpa melalui guru yang baik, tanpa melalui seorang tengku yang pernah belajar urut dan runut, memahami tentang tes keagamaan, ilmu-ilmu alat seperti nausorof, ilmu alat usul fikih, tentang ulumul Quran, ulumul hadis, tahu makna muqayyad, mana mutlak, mana am, mana khos, mana nasa dan mahzuf. Begitu banyak ya perangkat-perangkat sehingga kita bisa memahami tes keagamaan dan tidak terpaku kepada tekstual di dalam memahami tes keagamaan. Kelihatannya keren, kelihatannya bagus kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi kalau dia bukan ahlinya, bukan orang yang betul-betul memahami agama ini secara baik, maka seringkali kita jadi ekstrim dalam memahami agama ini. Ya. Dan kata Yusuf Qaradawi, Syekh Yusuf Qaradawi dalam kitabnya yang berjudul Fikih Maqasid, beliau mengatakan bahwa biang daripada ekstremisme, radikalisme, dan terorisme itu adalah literasi beragama. Kelihatannya mereka pejuang sunnah, pejuang Islam, tetapi karena mereka menghilangkan substansi, menghilangkan ruh daripada Islam itu sendiri, akhirnya mereka jadi ikut-ikutan merusak Islam itu sendiri tanpa mereka sadari. Makanya kemudian ketika berbicara tentang kelompok Harurah, kelompok Khawarij, ya, para mufassirin itu selalu menyandingkan ya dengan ayat-ayat yang mengatakan misalnya qul hal nunabbikum bil akhsarina a'mala alladzina dalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yasabuna annahum yuhsinuna sunnah. Tahukah engkau Muhammad orang-orang yang paling rugi amalannya? Alladzina dalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yang mana mereka sia-sia amalannya di kehidupan dunia, tetapi apa? Wa hum yasabuna annahum yuhsinuna sunnah. Tapi mereka menyangkanya telah berbuat sebaik-baiknya amalan. Dalam metodologi Ibnu Katsir ya, biasanya ayat disandingkan dengan ayat. Ya, beliau mengatakan dengan ayat ya, amilatun nasibah taslan naran hamiyah. Mereka capek-capek kehidupan di dunia ya, mereka capek beramal di kehidupan dunia, tapi mereka justru masuk neraka. Kenapa? Mereka ujub dan tertipu dengan amalannya. Nah, inilah kondisi yang dimana menggambarkan kelompok-kelompok Harurah, kelompok-kelompok yang seakan-akan mereka ini pembela Islam, ya pejuang sunnah, tapi pada dasarnya mereka sedang menghancurkan Islam itu sendiri. Sehingga kata Qaradawi, Yusuf Qaradawi, beliau mengatakan terkadang Islam itu terzalimi oleh orang-orang soleh daripada musuh-musuh Islam itu sendiri. Ya. Kelihatannya mereka berjuang buat Islam, tetapi mereka sedang menghancurkan Islam itu sendiri. Dan ini kebanyakan adalah mereka adalah orang-orang yang mengajak kepada kita kembali kepada Quran dan As-Sunnah, tapi mereka nggak mempunyai ilmu-ilmu alat di dalam memahami teks keagamaan tersebut. Akhirnya justru mereka jatuh kepada paham-paham yang ekstrim. Ya, makanya kemudian jangan sampai kita, ya terutama dayah ini, ya, jangan sampai karena kecintaan kita kepada Rasul, kecintaan kita kepada agama ini, kecintaan kita kepada Allah, kemudian secara tidak langsung dikarenakan kita salah dalam mencari guru, salah dalam mencari pengajian, akhirnya kita secara tidak langsung justru ikut menghancurkan agama ini, ya, bahkan ikut ya menjadi ya agen yang kemudian justru menghancurkan Islam itu sendiri secara tidak kita sadari. Maka berhati-hati ya kita di dalam mencari guru, dalam mencari ustadz dan lain sebagainya. Ya. Karena memang berbahaya belajar secara tekstual tersebut.
Ibnu Hajar Al-Haytami pernah mengatakan al-haditsu mudillatun illa lil fuqaha. Hadis itu bisa menyesatkan kecuali ahli fikih. Anda jangan coba-coba belum pernah belajar ilmu alat, mau syarat, usul fikih, ya, belajar tentang ulumul Quran, tentang makna mujmal, makna mutlak, masa wal mansus, dan kemudian Anda berfatwa. Anda belum bertarung dalam basul masail yang lainnya, berjibaku dalam bagaimana bahwa begitu susahnya menentukan ini boleh, ini tidak boleh, ini haram, ini halal, dan lain sebagainya. Sampai kemudian kata seorang tabi'in pernah mengatakan, laula maliku walais la halaktu. Sungguh kalau bukan karena Imam Malik dan Imam Abu Lais, sungguh aku telah celaka. Kenapa? Kuntu adunnu ma ja'an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya'malu bi. Kan aku mengira setiap apa yang datang dari Nabi Muhammad itu bisa diamalkan begitu saja. Ya, Anda nggak bisa, ya. Baru setahun 2 tahun mondok, ya, baru ikut pesantren kilat sehari 2 hari, kemudian ada mengatakan ini bid'ah, ini boleh, ini nggak boleh dalam masalah-masalah yang bersifat ikhtilaf. Ya, Anda harus lihat, ya, bagaimana kondisi negara, kondisi kebangsaan kita, kondisi masyarakat kita. Anda harus memahami tentang sosiologi, memahami antropologi daerah setempat. Anda tidak bisa serta-merta mengcopy paste fatwa yang ada di Saudi, lalu kita copy paste fatwa-fatwa yang ada di sini. Nggak bisa. Karena apa? Karena memang hukum berubah tergantung situasi dan tempat. Ya. Dan bagaimana kemudian kita bisa melihat orang-orang yang kemudian tekstual di dalam memahami keagamaan, seringkali dia salah paham dan salah di dalam memberikan fatwa-fatwanya. Maka untuk itu, ya, saya berharap kepada para santri semuanya agar terus meningkatkan, ya, belajar Anda, ya. Anda harus jadi benteng yang menjaga daripada paham Ahlussunnah wal Jamaah, dan saya percaya kepada para tengku di sini, ya kan, bagaimana terus mengkader kepada para santri-santrinya agar ke depan menjadi calon-calon ulama rabbani yang bisa menjadi problem solving bagi masyarakat nantinya dan memberikan fatwa-fatwa yang sesuai, ya. Pastikan tengku Anda, guru Anda adalah orang yang mencintai negeri ini, negeri Indonesia, ya. Pastikan bahwa ustadz Anda adalah orang-orang yang baik, ya, yang mencintai kaum muslimin. Ya, kalau kemudian kita ikut pengajian, ikut majelis taklim, keluar dari majelis taklim lalu Anda merasa lebih hebat, lalu kemudian membuat Anda jadi benci terhadap kaum muslimin di luar daripada kelompok kita, sebaiknya Anda tahan. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan insyaallah antum semua di sini, para asatid, dewan asatid semuanya juga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai, ya, seperti saya, ya, saya 13 tahun di kepolisian lalu keluar, ya, karena mengharamkan gaji polisi, lalu memusuhi kepolisian, lalu kita kontak senjata dan sebagainya, tertangkap, ya, kemudian ditangkap oleh Densus 88. Jangan sampai seperti itu. Anda harus tetap menahan lisan, tangan kita dan sebagainya. Anda cintai negeri ini. Kita bersatu padu, ya, eratkan daripada tali ukhuwah Islamiyah kita, dan mudah-mudahan sekelumit daripada tauji dan tausiah ini akan bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesantren yang kedua adalah Minhajut Tulab. Jadi sistem atau metodologi para pelajar. ولسوف يعطيك ربك